Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jejaring organisasi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Salsabila Iza Adelia dengan NPM 24810016. Intan Rizdiana dengan NPM 24810043. Prita Amelia dengan NPM 24810302. Sinta Angelina dengan NPM 24810012. Zahwa Nurwidia dengan NPM 24810002. Abstrak, bagaimana manajer merancang struktur dan budaya yang sesuai dengan lingkungan organisasi, memilih teknologi untuk mengubah masukan menjadi keluaran, dan memilih strategi untuk memandu penggunaan keterampilan dan sumber daya organisasi untuk menciptakan nilai. Dalam membuat pilihan-pilihan ini, manajer membuat keputusan. Sesungguhnya, segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi melibatkan suatu bentuk keputusan. Jelas suatu organisasi bukan hanya mesin pencipta nilai, tetapi juga mesin pembuat keputusan. Di setiap level dan di setiap subunit, pekerjaan karyawan melibatkan pengambilan keputusan, dan kualitas pengambilan keputusan menentukan seberapa besar nilai yang mereka ciptakan. Latar belakang penulisan. Pengambilan keputusan organisasi adalah proses menanggapi suatu masalah dengan mencari dan memilih solusi atau tindakan yang menciptakan nilai paling besar bagi para pemangku kepentingan organisasi. Pengambilan keputusan terprogram melibatkan pemilihan prosedur operasi yang paling efektif, mudah, berulang, dan rutin untuk menangani penciptaan nilai berkelanjutan suatu organisasi. Biasanya rutinitas dan prosedur yang menghasilkan cara beroperasi yang paling efisien diformalkan terlebih dahulu dalam aturan tertulis dan prosedur operasi standar atau SOP suatu organisasi dan hadir dalam nilai dan norma budayanya. Pengambilan keputusan tidak terprogram melibatkan manajer yang membuat keputusan paling efektif, kreatif, baru, dan tidak terstruktur yang memungkinkan organisasi menemukan solusi untuk kondisi yang berubah dan tidak pasti. Tidak ada aturan, rutinitas, atau SOP yang dapat dikembangkan untuk menangani masalah tidak rutin terlebih dahulu, karena masalah tersebut unik dan tidak terduga. Jadi solusi seringkali harus ditemukan setelah masalah baru muncul. Semua organisasi harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan terprogram dan tidak terprogram. Pengambilan keputusan terprogram memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensinya dan mengurangi biaya pembuatan barang dan jasa, memberikan stabilitas dan meningkatkan prediktabilitas. Tujuan penulisan. Tujuan pembelajaran pengambilan keputusan menghasilkan pilihan yang menentukan cara organisasi beroperasi dan bagaimana organisasi tersebut mengubah atau mentransformasikan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Organisasi harus terus meningkatkan cara pengambilan keputusan sehingga manajer dan karyawan dapat mempelajari cara baru yang lebih efektif untuk bertindak di dalam organisasi dan menanggapi lingkungan yang berubah. Manfaat penulisan. 1. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. 2. Memperkuat kemampuan adaptasi organisasi. 3. Meningkatkan inovasi dan manajemen pengetahuan. 4. Mengurangi dampak bias kognitif. 5. Mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. 6. Meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif. 7. Relevansi bagi berbagai tingkatan organisasi. Kajian literatur. 1. Model pengambilan keputusan organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses yang secara inheren tidak pasti di mana manajer mencari solusi yang mungkin atau mungkin tidak mengarah pada hasil yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan organisasi. Pada tahap 1, manajer mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Pada tahap 2, manajer berusaha merancang dan mengembangkan serangkaian tindakan alternatif untuk mencegahkan masalah yang telah mereka identifikasi. Pada tahap 3, manajer membandingkan kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif dan memutuskan tindakan mana yang menawarkan solusi terbaik untuk masalah yang mereka identifikasi pada tahap 1. 2.
IDEO membantu organisasi untuk belajar cara belajar. IDEO yang didirikan pada tahun 1991 oleh David Kelley dan Billy Morgenci. Keduanya adalah insinyur desainer terkenal. Memiliki misi untuk membantu organisasi dan anggotanya berpikir di luar kotak, yaitu bekerja dengan cara yang membantu mereka mengembangkan keterampilan atau apa yang IDEO sebut kepercayaan diri kreatif untuk mengenali dan bertindak atas peluang baru, lalu menanggapinya dengan menciptakan produk baru dan lebih baik yang lebih memenuhi kebutuhan mereka. Kajian literatur. Tujuan IDEO adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berinovasi dengan membantu mereka mempelajari cara membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang menghasilkan produk baru yang luar biasa atau cara untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, yang menurut IDEO sering tidak dikenali. Singkatnya, pengambilan keputusan menentukan cara organisasi beroperasi. Inti dari setiap organisasi adalah serangkaian aturan dan rutinitas pengambilan keputusan yang memberikan stabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memproduksi aktivitas, kompetensi inti, dan strukturnya dari waktu ke waktu. 3. Hakikat pembelajaran organisasi. Karena pengambilan keputusan terjadi dalam lingkungan yang tidak pasti, tidak mengherankan bahwa banyak keputusan yang dibuat oleh manajer dan organisasi merupakan kesalahan dan berakhir dengan kegagalan. Untuk melakukan ini, mereka mencari setiap peluang untuk menggunakan teknologi material dan IT yang canggih untuk menjalankan strategi mereka dan mengelola struktur mereka dengan lebih efektif. Akibatnya, para manajer harus memahami bagaimana pembelajaran organisasi terjadi dan faktor-faktor dalam pendorong dan menghambatnya. 4. Manajemen pengetahuan dan teknologi informasi. Struktur organisasi yang didukung IT memungkinkan jenis-jenis baru hubungan tugas dan peran di antara orang yang terhubung secara elektronik yang mendorong komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Salah satu jenis hubungan organisasi yang didukung IT yang memiliki implikasi penting bagi pembelajaran dan pengambilan keputusan organisasi adalah manajemen pengetahuan berbagai dan mengintegrasikan keahlian di dalam dan di antara fungsi dan divisi melalui IT yang saling terhubung secara real-time seperti yang ditunjukkan oleh contoh Accenture. Salah satu manfaat penting dari penggunaan sistem manajemen pengetahuan adalah pengembangan sinergi antara orang dan kelompok yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dalam bentuk diferensiasi produk atau layanan. Tidak seperti metode pengorganisasian birokrasi yang lebih kaku, organisasi yang didukung IT dapat merespons lebih cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah seperti meningkatnya persaingan global. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran organisasi. Menurut Nystrom dan Starbuck, ketika organisasi belajar membuat keputusan, mereka mengembangkan aturan dan SOP yang memfasilitasi pengambilan keputusan terprogram. Jika suatu organisasi mencapai keberhasilan dengan menggunakan SOP-nya, keberhasilan ini dapat menyebabkan rasa puas diri dan menghalangi manajer untuk mencari dan belajar dari pengalaman baru. Dengan demikian, pembelajaran masa lalu yang berhasil dapat menghambat pembelajaran baru dan menyebabkan inersia organisasi. Bisa kognitif, faktor-faktor yang secara sistematis membiasakan struktur kognitif dan mempengaruhi pembelajaran dan pengambilan keputusan organisasi. Disonansi kognitif, keadaan tidak nyaman atau cemas yang dirasakan seorang ketika ada ketidakkonsistenan antara keyakinan dan tindakannya dan pengambilan keputusan. 6. Meningkatkan pengambilan keputusan dan pembelajaran.
Organisasi dapat menggunakan beberapa cara untuk mengatasi efek bias kognitif dan mendorong pembelajaran dan perubahan. Menerapkan strategi untuk pembelajaran organisasi meningkatkan keluasan dan keragaman tim manajemen puncak. Menggunakan advokasi iblis dan penyelidikan dialektis, menggunakan teori permainan dan mengembangkan struktur organisasi kolateral. Kesimpulan, pengambilan keputusan yang efektif merupakan tulang punggung keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan. Dengan memahami berbagai modal pengambilan keputusan rasional, intuitif, politis, organisasi dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks masalah. Pembelajaran organisasi yang terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi memungkinkan adaptasi terhadap dinamika lingkungan melalui manajemen pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, bias kognitif dan achoring atau confirmation bias dapat menghambat proses ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.